Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aziza, Prodi PGSD 3A, NIM saya 19290 dan ini anak murid saya bernama Aisyah Dania Zafarani yang baik dipanggil dengan Dania, dan saya berasal dari SD Semen Padang. Ya, silakan duduk Ananda. Di sini saya cuma menggunakan satu murid karena tetangga saya terdampak karena COVID. Nah, di sini cara kita menghindari, kita harus isolasi di rumah, makanya saya di sini cuma menggunakan satu murid saja, yaitu Dania. Ya, baiklah, materi kita hari ini yaitu niat berwudu. Niat berwudu ada 6. Yang pertama yaitu niat nawaitu du'a lirofil adasil asgori fardolillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh wajah. Kita praktiknya misalnya ini air keran, lalu kita ke wajah dengan 3 kali, 1, 2, 3. Itu niat wudhu yang kedua. Yang ketiga itu niat wudhunya membasuh tangan sampai siku, yaitu dengan cara kita mempraktekannya. Anggap ini air keran, terus kita dari ujung jari sampai ujung siku kita sebanyak 3 kali. Pertama kanan dulu, selanjutnya baru kiri. Habis keempat yaitu membasuh rambut kita itu dari kepala ujung rambut kita sampai ke belakang itu sebanyak 3 kali. Nah, habis rambut itu telinga ya. Telinga kayak gini rambut, langsung telinga sebanyak 3 kali juga. Yang kelima adalah membasuh kaki dari mata kaki sampai dari ujung kaki sampai mata kaki. Yang keenam itu tertib. Ya, bisa diulang dari awal Ananda. Apa niat wudhu dari pertama sampai ke-6? Yang pertama niat nawaitul wudu'a lirofil adasil asgori fardolillahi ta'ala. Yang kedua membasuh wajah, yaitu kita praktekkan ya teman-teman. Yang pertama, anggap ini air keran dan kita basuh sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Dari ujung sampai siku sebanyak 3 kali. Diawali dulu dengan tangan kanan. Yang keempat, membasuh rambut dari ujung rambut sampai ke belakang sebanyak 3 kali. Dan sekarang telinga, dan kita sambung telinga dari ujung sampai sebanyak 3 kali dan diawali dengan telinga kanan. Yang terakhir adalah yang kelima ya teman-teman, dari ujung kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali dan kita awali di sebelah kanan ya sampai ke sebelah kiri. Yang keenam adalah tertib. Ya, tertib. Itu wajib ya, tertib ya teman-teman. Ya, tertib wajib. Tertib itu dalam Islam mengajarkan kita untuk berwudhu dengan cara tertib dan teratur. Yang selanjutnya materi kita yaitu manfaat berwudhu. Baik, saya akan menuliskan di papan tulis ya. Manfaat berwudhu yaitu yang pertama, manfaat air wudhu buat kesehatan kita, terutama buat ginjal. Dapat mengeluarkan toksin atau racun dari dalam darah kita yang dikeluarkan oleh ginjal. Proses ini hanya dilakukan dengan air wudhu. Air bekas wudhu kita itu yang menyentuh kulit, maka kelenjar keringat kita akan langsung menyedot toksin yang ada di ginjal kita. Nah, gitu tuh teman-teman. Yang keduanya kita manfaat air wudhu sebelum tidur, yaitu saya catatkan Ananda, nanti bisa ditulis di bukunya. Ya, Bu. Manfaat berwudhu. Manfaat air wudhu sebelum tidur adalah air wudhu bisa membuat badan kita kembali segar walaupun sedang kekurangan cairan atau asupan makanan di saat jam puasa. Itu manfaat wudhu yang kedua. Manfaat wudhu yang ketiga adalah bagus untuk jantung. Saat anggota tubuh tersentuh air wudhu yang sejuk, maka jantung akan langsung memompa darah dengan kuat menuju
3 jalur, yaitu memompa darah agar mengalir ke kepala, telapak tangan, dan kaki. Maka air wudhu itu sangat baik untuk kesehatan jantung kita. Yang keempat adalah air wudhu itu bisa membuat wajah kita itu bersinar dan berseri. Karena air wudhu itu menghilangkan kotoran dan flek-flek dari wajah kita, sehingga wajah kita bersih dan terjaga dan terawat gitu ya. Kan kita itu sholat sehari itu 5 kali, maka wajah kita itu dibersihkan oleh air itu sebanyak 5 kali dalam sehari. Yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Makanya wajah kita itu bersih karena air wudhu yang bisa membuat wajah kita itu bersih dan terhindar dari kotoran-kotoran debu. Baiklah, yang kelima, air wudhu menjaga kebersihan mulut Ananda. Kita kan kumur-kumur, ambil wudhu itu kan kumur-kumur. Makanya di sini dikatakan bahwa ya kita itu bisa berwudhu itu mulut itu bisa mencegah penyakit. Karena air wudhu itu masuk dalam mulut kita sebanyak berapa ya? Subuh, zuhur, maghrib, asar, dan isya. Maka kita berkumur-kumur itu dalam 5 kali sehari bisa menghilangkan penyakit atau kuman yang berada dalam mulut kita tersebut. Baiklah. Yang keenam, mencegah mata sakit itu. Kan air wudhu itu kita berwudhu ke wajah itu mengenai mata kita ya, bisa mengalir gitu. Makanya bisa mata kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit atau debu yang masuk ke dalam mata kita. Maka sehingga air wudhu itu bisa mencegah terjadinya penyakit pada mata kita. Yang ketujuh, membebaskan dari kuman jahat, yaitu air wudhu tadi itu bisa menyebabkan kuman-kuman yang ada di tubuh kita itu bisa hilang gitu kan. Karena kayak mata tadi, misalnya kita ngambil wudhu air dari wajah gitu kan, masuk ke mata, bisa menghilangkan debu-debu yang ada di mata kita, sehingga mata kita terjadinya sehat gitu. Yang kedelapan, terhindarnya dari penyakit kulit. Kita berwudhu kan nyentuh kulit gitu kan, dari wajah, tangan, kaki, maka menyentuh kulit kita, maka kulit kita akan terjaga karena air wudhu tersebut. Air wudhu tersebut bisa mencegah penyakit pada kulit kita. Baiklah. Dan di sini Ibu akan memberikan pertanyaan. Dicatat ya, itu Ibu akan nanti bertanya apa saja manfaat dari berwudhu yang telah Ibu jelaskan tadi. Apa, Bu? Apa itu manfaat berwudhu bagi organ tubuh kita? Yang pertama, coba sebutkan apa yang telah Ananda catatkan tadi. Yang pertama, manfaat air wudhu untuk ginjal. Yang kedua, manfaat air wudhu sebelum tidur, Bu. Sebelum tidur kita harus bersuci dulu. Yang ketiga, bagus untuk jantung karena jantung akan bekerja dengan kencang. Yang keempat, wajah lebih cerah karena air wudhu. Yang kelima, untuk menjaga kebersihan mulut. Dan saya catat hanya 5 buah. Oh ya, nggak apa-apa. Itu beberapa manfaat yang disebutkan oleh murid saya. Baiklah, materi kita wudhu hari ini kita lanjutkan ya, Ananda. Oke, Bu. Sudah kan jelas di sini bahwa air wudhu tidak hanya untuk sholat saja, tapi juga bisa untuk kesehatan badan kita. Itu contoh-contohnya
bisa untuk ginjal sehat kita, untuk supaya ya sebelum tidur kita beruduk dulu supaya wajah cerah, wajah cerah. Maka menjaga mulut, kebersihan mulut. ya supaya tidak sakit. Maka banyak sekali di sini manfaat dari berwudu yang disunahkan Rasulullah. Baiklah, di sini selanjutnya kan setelah materi biar murid-murid tidak jenuh, kita di sini akan membuat karya, yaitu saya dulu akan mencontohkan, nanti itu murid saya akan menyimak dengan baik apa yang saya buat. Nanti di sini kayak macam game atau apa siapa. Dan ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya tentang wudhu dan manfaat wudhu. Ya, baiklah, di sini saya akan mempersiapkan kertas origami. Nanti murid saya akan menyimak apa yang saya buat ya. Di sini ada kertas origami. Baiklah, di sini kita akan membuat dompet dari kertas origami. Ini kayak semacam itu kayak apa biar siswa kita nggak jenuh dengan materi apa yang kita sampaikan. Sebelum materi lanjut, kita harus menjeda dulu sebelum materi selanjutnya dengan cara bermain game kayak gini. Baiklah, di sini saya origaminya, Ananda bisa menyimaknya dengan baik ya. Ini saya contohkan. Ini dilipat, selanjutnya juga dilipat. Bentar Bu. Ini. Harusnya dilipat juga ya Nanda. Dilipat kayak gini juga. Nah, dilipat kayak gini ya. Bentar Bu, belum siap Bu. Ya, baiklah, saya sini duduk dulu ya. Kita sambil semuanya membuat dompet dari kertas ini. Selanjutnya kita lipat kayak gini. Dilipat di gini Ananda, gini. Ya, dilipat gini. Dilipat satu dulu, habis itu dilipat lagi. Ya. Nah, Bentar Bu, bentar. Oh iya Bu, maaf ya Bu. dilipat kayak gini. Habis itu kayak gini lagi. Bisa Ananda? Bisa Bu. Bentar Bu. Gini Bu. Nah ya, lipat dua. Bukan, ininya bisa menitik kayak gini. Nah ini. Lipat lagi. Nanti kita balik kayak gini. Nah, nanti kan jadi dompet kayak gini ya Nanda. Nah, Maaf ya Bu, khilaf Bu. ini. Saya tidak bisa Bu. Baiklah, Ibu bantu kayak gini. Nanda taruh di sini Nanda. Tidak bisa. Bukan. Nah, kayak gitu. Nanti ininya dikeluarin. Sudah bisa? Sudah. Kayak gini hasil karyanya. Kita itu menyimak, murid saya itu menyimak dengan cara saya melakukan pergerakan kayak gini, nanti diikutinya dia dengan cara menyimak yang baik. Kita membuat karya dompet kayak gini ya. Dompet itu, Yang kayak ini ya teman-teman. dompet terjadilah dia menyimak dengan cara baik. Baiklah, itulah sekian dari materi kami hari ini, beruduk dan sudah bermain game juga supaya tidak jenuh muridnya. Buat teman-teman jangan lupa bercuci tangan dengan bersih dan selalu memakai masker saat keluar rumah atau berpergian. Dan selalu di rumah saja ya teman-teman. Stay. Agar terhindar dari corona, makanya kita
isolasi di rumah saja agar terhindar dari kuman-kuman. Jangan lupa memakai masker juga, mencuci tangan dan yang bersih ya teman-teman. Assalamualaikum.